Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini tak tunjukkan ya bagaimana aktivitas kita kalau sudah kelar pentas barungan. Nah, jadi ini kemarin kita pentas di Pati sama Ngelaban. Nah, untuk aktivitasnya kayak gini teman-teman. Biasanya kita kan ada kru yang tugasnya bagian bagian wirawiri, bagian usung-usung. Pakai bagian perlengkapan itu ada sendiri kalau di Kumara. Nah, tugasnya mereka biasanya cuma kayak gini, cuma yang penting barongan masuk dulu, karena nanti saya biasanya kalau ada waktu tak cek secara langsung kondisi barongan terutama ya. Nah, kayak gini ini biasanya kalau pentas sementara ditaruh di bawah dulu, nanti kalau udah clear baru dinaikkan ke atas. Nah, jadi kalau saya biasanya saya sendiri yang ngecek apakah ada barongan yang rusak atau enggak. Nah, biasanya itu selain itu juga ada teman-teman terutama pembarong ya, itu ada yang laporan tuh, misalnya ada yang gigitan patah apa ada trouble sama barongan tuh nanti lapor ke saya. Nah, kayak gini aktivitasnya. Kemarin kita kan di Ngelaban bawa 14 kepala barongan tuh, jadi kondisinya seperti ini. Nanti saya sendiri yang ngecek. Nah, ini tak cek semua, alhamdulillah tidak ada yang fatal, aman semua. Ini aman semua. Nah, ini sayang banget yang buatan Pak Jiman nih. Ini lecet semua, giginya lecet, gusi lecet, sama ada kulit yang ngelupas. Nah, ini kan harus ditambal sebenarnya, cuma tadi sementara tak akal ya, tak cat aja kulitnya biar warnanya nggak merah, soalnya aslinya merah kulitnya. Jadi tadi coba tak kasih cat dulu aja, nanti kalau besok-besok ada waktu kulitnya kita tambal, masih bisa ditambal. Nah, ini ternyata yang rusak, tapi nggak masalah, resiko pentas kayak gitu teman-teman. Jadi nggak mungkin ya barongan selalu mulus, apalagi dipakai pentas. Jadi lecet, rusak, patah itu hal yang sangat biasa. Gini kulit agak lepas, ini hal-hal yang sangat biasa karena emang barongan dipakai. Nah, biasanya saya sendiri yang ngecek kayak gini. Ini tak cek semua apakah ada yang rusak fatal atau enggak, karena kalau ada yang rusak dan kerusakannya cukup fatal nanti langsung kita agendakan untuk diservis, segera diservis. Servisnya bisa saya sendiri, bisa nanti kita larikan ke pengrajin kayak gitu. Kalau cat biasanya nanti kalau ada yang lecet kita lah cat sendiri. Kalau kulit biasanya larinya ke Pak Jaju kayak gitu teman-teman. Ini kita cek semua, terus gamelan ini belum tertata rapi, nanti besok ada kru yang kesini buat nata gamelan. Jadi ini kita baru aja selesai pentas, baru nyampe rumah. Kayak gini teman-teman, ini masih berantakan nih. Ini gamelan masih berantakan, belum ditata kayak gini. Nah, tapi kalau untuk rengke erok biasanya sama anak langsung dinaikkan ke atas gini biar nggak begitu berantakan nih. Ini kemarin memang ini reok dipakai terus ya, ini bulunya akan kita rehab juga kayak gini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk yang maskot kita sama si merah dan juga kepala reok memang di sini letaknya. Jadi kalau setelah saya pentas, nah untuk kainnya langsung dilepas semua ya. Kalau di tempat kami kain barongan langsung dilepas semua, yang lepas kru yang tugasnya bagian peralatan. Kemudian untuk kostum sendiri, ini kostum yang tidak perlu dicuci kayak ini, plat bahu, cakep, sumping, mahkota,
Ini selesai pentas ditaruh dalam kardus, ini kan tidak perlu dicuci, jadi bisa langsung masuk ke etalase kayak gini, bisa langsung masuk ke etalase karena tidak perlu dicuci. Terus kayak ini sempiok juga bisa langsung ke etalase karena tidak perlu masuk ke laundry. Nah, ini kostum-kostum yang tidak terpakai teman-teman, kita pasti bawanya box kayak gini. Ini yang kostum tidak terpakai kayak gini. Nah, kostum yang kotor kayak seragam pengrawit, seragam jaranan, jarik yang kotor dan harus dicuci sudah kita pisah. Ada krunya sendiri yang tugasnya ngurus kostum, nanti sudah dipisah dan akan langsung larinya ke laundry. Jadi langsung kita minta tolong laundry buat dicuci kayak gitu teman-teman. Nah, ini yang tidak terpakai nih, ini tidak terpakai jadi tidak perlu dicuci. Ini sementara masih di box karena baru aja kelar pentas, besok baru masuk ke almari etalase. Nah, untuk kuda-kuda juga ini kain yang tak sebut tadi, jadi kain itu langsung dilepas kayak gini, kain barongannya langsung dilepas. Kalau nggak basah langsung dilipat kayak gini. Kalau ada yang basah atau kotor yang lumpur misalnya ya, itu dicuci dulu. Tapi kalau bersih dan kering langsung kita lepas, dilipat kayak gini. Kemudian ada pecut, ada jaran kepang. Kemarin kita bawa dua warna tuh, hitam sama putih. Yang siang pakai putih, yang malam pakai hitam, langsung ditumpuk kayak gini. Ini banner atau MMT. Nah, bannernya di sini. Ini memang bannernya sudah di set kayak ada besinya di samping kiri kanan. Yang nanti juga krunya, kru alat kita. Jadi tugasnya kru yang penanggung jawab alat itu vital banget, karena mereka yang yang memastikan alatnya jangan sampai ada yang kurang, jangan sampai ada yang ketinggalan di tempat pentas. Termasuk kru-kru juga yang kontrol apakah alatnya misalnya jaran kepang atau baru itu bisa dipakai pentas atau tidak. Kalau rusak ya segera diperbaiki seperti itu. Jadi tugas kru peralatan itu sangat vital kalau di tempat kami. Nanti baru mereka lapornya ke saya, tapi biasanya koordinasi terus sama saya. Misalnya nanya mau pakai kain yang mana, ini kan ada yang coklat ada yang merah ya, biasanya mereka nanya kainnya mau yang pakai mana, terus kudanya mau yang putih, biru atau yang hitam. Itu koordinasi terus antara saya sama kru. Oke, terima kasih. Seperti ini kesibukan kita setelah pentas.